Maria, kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya kalau aku akan nge-review salah satu lip product dari brand yang sebelumnya aku belum pernah review. Karena memang kemarin banyak banget yang nge-request nge-DM aku buat aku nge-swatch lip produknya. Jadi ya udah akhirnya aku beli untuk 3 shade varian warnanya. Itu dari brand Soulcare yang Juicy Berry Tea-nya. Nih dari packagingnya sih seperti ini, kayak packaging snack ya. Dan mereka mengeluarkan 3 varian warna yang semuanya aku beli karena harganya sepertinya masih cukup terjangkau. Nanti aku akan kasih tunjuk harga terupdate-nya berapa. Yang pasti buat kalian yang udah nge-request video ini, pastiin ya yang pertama klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang tadi aku udah sempat kasih tunjuk juga kalau menurut aku sih ini kayak semacam packaging snack gitu ya. Karena di sini dia perpaduan warna putih dengan rasa-rasa yang ada di sini buah-buahan. Jadi kalau aku lihat packagingnya sekilas tuh hampir mirip kalau kita beli itu loh kayak yang Soy Joy itu. Biskuit-biskuit yang rasa-rasa buah kayak gitu. Tapi ternyata ini adalah lip product. Detailnya sendiri kalian bisa lihat di bagian depan. Ini ada nama produknya Soulcare Juicy Berry Tea beserta varian dari shade-nya. Ada mulberry, peach, dan juga strawberry. Karena memang ini temanya tuh kayak juicy gitu, biasanya kan bertemakan buah-buahan. Dan kalau aku lihat di bagian depannya ini ada kandungan-kandungannya. Mulberry extract atau strawberry atau peach, vitamin E, coconut oil, sweet almond, milk extract, dan juga hyaluronic acid. Wow, kalau dari kandungannya sendiri, ini bener-bener kayak kandungan lip serum ya, lengkap banget. Dan kebanyakan sih kayak oil-oilan, hyaluronic, yang itu bisa menjaga kelembaban kulit, khususnya di sini di bibir. Jadi harusnya nanti untuk lip produknya kemungkinannya nggak membuat bibir kering ya. Udah gitu di bagian belakangnya ada detail yang lainnya juga. Aku akan kasih tunjuk yang pertama adalah ingredients. Seperti biasa akan aku zoom aja kalau kalian penasaran komposisinya apa-apa aja. Udah gitu untuk produknya Soulcare ini dia sudah ada nomor BPOM, jadi pastinya aman buat kita pakai. Dan ada lagi nih kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Udah gitu sedikit klaim produk, nanti kita akan bahas aja setelah produknya selesai aku aplikasikan di bibirku. Dan waktu aku perhatikan dari packagingnya, ternyata di bagian ujungnya tuh masing-masing kayak ada catatannya gitu dari tokonya. Isinya gini, sebelumnya mohon maaf ya karena ada kesalahan dari pihak Kissé Pabrik, makannya itu tidak sesuai dengan kemasan yang tertera. Oleh karena itu Soulcare menjual Juicy Berry Tea ini dengan harga yang lebih murah dibanding seharusnya, namun tidak merubah formulasi pada produknya. Jadi kalau aku baca di sini kan berarti sebenarnya tuh netonya ada 2,5 mili, tapi di isinya nanti tuh nggak sampai segitu. Itulah kenapa harganya terjangkau. Jadi aku nggak tahu juga nanti kalau misalnya sudah di harga normal jadinya berapa. Tapi yang pasti di neto 2,5 mili, di sini sih harga terupdate-nya adalah sekitar 44 ribuan, tapi kalau misalnya kalian beli yang bandelnya itu di harga 133.500, pastinya kayak lebih murah gitu ya. Nanti kita tinggal lihat aja, pastinya aku akan sertakan link update harganya. Jadi kalau misalnya kalian belinya tuh udah lama dari aku upload video ini, kalian bisa update aja untuk harga selanjutnya berapa. Tapi karena memang formulasinya sendiri nggak berubah, jadi aku rasa nggak akan terlalu masalah ya. Tetap nanti di dalam lip produknya itu ada kandungan-kandungan yang sudah tertera di kemasan tadi. Aku akan lanjut ke packaging dalamnya nih, seperti ini. Jadi dia tuh temanya glossy bening, dari bawah sampai ke atas tutupnya tuh warnanya bening gitu. Dan di bagian bawahnya pastinya kita bisa langsung lihat ya untuk shade warnanya. Terus kalau aku lihat di sini ada nama brandnya Soulcare yang ternyata tuh untuk tulisnya sendiri dia kayak hologram gitu. Jadi kalau misalnya kena cahaya tuh berubah-ubah warna kayak gini. Udah gitu nggak ada keterangan lain kecuali di bagian bawahnya nih ada buah-buahan kayak strawberry, peach, dan juga mulberry. Pastinya ini disesuaikan dengan nama-nama shade-nya ya. Cukup unik sih menurut aku, biasanya kan di sini keterangan-keterangan berupa tulisan, di sini dia ganti dengan gambar. Dan yang paling penting lagi di sini dia ada nomor BPOM-nya, udah gitu expiry date-nya sampai di tahun 2024. Jadi kita bisa langsung cek aja di sini kalau misalnya tadi package luarnya udah terbuang. Terus sekarang aku akan ngebahas dari aplikatornya sebelum ke swatches produknya ya. Jadi di sini kalau aku lihat ini aplikatornya nggak terlalu lancip ya, bahkan agak tumpul tapi lumayan pipih.
Biasanya sih aplikator yang jenis seperti ini kita perlu hati-hati untuk membingkai bibirnya atau mengaplikasikan di pinggiran bibir yang sempit tuh harus kayak lebih teliti lagi karena nanti akan agak rawan bleber kalau misalnya nggak hati-hati. Dan sekarang aku mau swatch satu persatu untuk lip tintnya ya. Yang pertama ini di shade-nya yang peach. Menurut aku sih ini dari segi teksturnya ya, dia ini kayak lebih ke creamy tint yang masih cukup ringan. Tapi warnanya terlihat intens tuh waktu di swipe di tangan aku. Jadi nggak sabar aku akan pakai yang pertama sebagai ombre lips dulu, karena biasanya kan anak-anak remaja tuh lebih suka dipakai ombre. Tapi karena memang pinggiran bibir aku gelap, ini udah aku tap-tap menggunakan concealer ya, biar hasilnya bisa kelihatan lebih bagus. Barulah akan aku aplikasikan di bagian dalam bibirnya. Ini sih kalau aku lihat warna-warna peachy pink yang agak sedikit terang. Dan ini tuh aku katupkan aja warnanya udah nyebar natural gitu di bibir. Kalau misalnya kalian merasa masih kurang, bisa di layer lagi ya. Kalau dari teksturnya awalnya kan tadi dia kelihatan lembab ya, tapi lama-lama setelah dipakai di bibir ternyata dia akan ngeset matte yang seperti ini. Walaupun ini rasa matte-nya sih masih nyaman, ringan juga. Dan hasilnya di warna yang peach, dipakai sendiri seperti ini, apalagi dipakai ombre, itu kesannya kayak masih natural aja. Dan ternyata setelah aku perhatikan warnanya juga nggak terlalu terang, aku rasa ini masih bisa nggak sih dipakai di semua skin tone. Dan sekarang aku akan pakai untuk full lipsnya di bibir aku beberapa kali swipe, ternyata coveragenya cukup bagus ya, tuh dia sudah bisa menyamarkan pinggiran bibir aku yang gelap, jadi nggak terlihat, walaupun ini warnanya cukup terang, ternyata juga nggak patchy ya. Dan hasilnya sendiri setelah ngeset, tadi seperti yang aku bilang dia akan ngeset matte, tapi matte-nya itu nggak yang ngiket, jadi waktu aku katupkan masih berasa ringan dan nyaman. Udah gitu kalau misalnya dipakai full lips kayak gini tuh rasanya makeup auto jadi kelihatan fresh ya. Buat aku sendiri sih masih cocok banget untuk natural sehari-hari. Walaupun dipakai full kayak gini warnanya kayak masih soft aja sih kelihatannya di bibir. Tapi menurut aku ini setelah udah ngeset lumayan lama kayaknya warnanya jadi lebih intens gitu. Agak sedikit menggelap nggak sih? Aku akan kasih perbandingannya aja. Tapi nggak parah-parah banget karena nggak berubah yang sedrastis itu ya untuk warnanya. Kayak gitu karena memang ini finishnya matte, waktu aku coba cium di tangan aku pastinya dia transfer proof ya. So, menurut aku ini salah satu keunggulan juga kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu pastinya lebih aman. Tapi setelah dipakai lama kayak gini agak muncul tuh warna sedikit merah. Langsung aja sekarang aku akan coba hapus dulu ya menggunakan micellar water. Ternyata dia setelah beberapa kali swipe memang luntur di kapas, tapi stay-nya tuh masih ada banget dan warnanya di situ agak kayak pink kemerahan gitu ya untuk stay-nya. Dan perlu bener-bener gosok-gosok-gosok sampai kelihatan tuh warna asli bibir aku. Kalau dilihat dari stand-nya kayaknya akan cukup tahan lama ya. Nanti kita akan lihat di tes ketahanannya seperti apa. Shade yang kedua yang bakal aku swatch adalah strawberry. Melihat dari warnanya ini udah kayak tergolong warna-warna yang cetar membahana ya. Karena kayak warna merah darah gitu sih menurut aku. Dan waktu dipakai teksturnya tuh creamy tint-nya agak sedikit watery, jadi berasanya ringan di bibir. Tapi nggak tahu kenapa untuk shade yang ini kalau dipakai ombre itu harus aku ratakan biar nggak terlalu gumpal di tengah gitu loh. Ini pun udah aku blend tapi hasilnya kayak masih sedikit nyatu di bagian tengah bibirnya aja. Tapi kalau misalnya kelihatan dari jauh untuk shade yang strawberry ini bagus ya buat ombre. Kayak kesannya tuh masih warna-warna merah yang natural karena kan kita pakainya tipis-tipis aja di bagian dalam bibir. Dan sekarang langsung akan aku pakai untuk full lipsnya karena memang ini aplikator yang nggak terlalu lancip. Kalian perlu hati-hati banget ya pakai warna yang merah gonjreng kayak gini waktu ngebingkai atau merapikan di bibir biar nggak kayak bleber-bleber ataupun kecoret-coret. Itu udah kayak fatal banget kalau warna yang kayak gini. Terus kalau dilihat dari coveragenya ini juga agak berbeda sih menurut aku dibandingkan yang pertama tadi, kayak lebih nutup aja sih. Mungkin karena warnanya masih tergolong lebih gelap dibandingkan yang pertama. Terus aku agak salfok sama wanginya nih, aku ngerti sih ini wangi apa, cuman wanginya tuh kayak wangi-wangi sabun tapi percampuran dengan manis permen yang agak lumayan strong sih buat aku. Sejauh ini nggak ngeganggu, cuman pas di awal pengaplikasian perlu ditahan-tahanin ya karena wanginya agak lumayan menyengat. Oke, seperti ini dipakai di bibir aku. Untuk full lipsnya biasa ya warna-warna merah seperti ini sebenarnya membuat gigi kelihatan lebih putih pastinya. Udah gitu, kalau buat aku sendiri sih nggak mungkin dipakai sehari-hari ya kayak gini. Cuman kalau kalian pecinta warna merah cetar membahana, aku rasa akan suka dengan warna yang ini. Karena merahnya tuh sebenarnya nggak terlalu gelap, tapi juga nggak ngejreng banget gitu, bukan yang merah cabe ya. Ada yang suka warna kayak gini dipakai full nggak? Komen-komen di bawah. Dan sekarang aku akan pakai untuk shade yang terakhir, ini adalah mulberry. Dilihat dari warnanya, pasti kalian udah tahu deh. Ini salah satu warna merah yang aku suka, karena dia kayak warna-warna merah keunguan, pokoknya red wine gitu.
Dan kalau dipakai ombre, udahlah nggak usah dipertanyakan lagi, udah pasti akan bagus tuh, dikatup-katupin aja dia sudah menyebar natural. Dan cakep banget sih kalau misalnya warna kayak gini dipakai dalaman ombre atau dipakai ombre sendiri kayak gini. Pasti banyak kan yang suka dengan warna red wine kayak gini. Dan sekarang aku akan pakai untuk full lipsnya. Buat aku sih dibandingkan warna merah yang cetar sebelumnya, warna merah ini dipakai full lips, aku pastinya akan lebih memilih yang ini karena menurut aku kayak warna-warna red wine itu akan nyatu gitu dengan pinggiran bibir aku yang gelap, karena kan warnanya biasanya agak cenderung keunguan. Dicampurkan ini itu tuh kayak perfect banget bisa menutupi seluruh permukaan bibir aku. Kalau misalnya harus memilih warna merah di antara yang sebelumnya dan ini sih menurut aku yang lebih cakep. Akan cocok untuk acara-acara malam, dinner, atau acara-acara formal gitu ya. Karena bibir tuh kayak kelihatan lebih on point, seksi, dan juga kelihatan lebih tegas, dewasa gitu sih menurut aku. Kalau misalnya kita pakai warna-warna bold yang kayak gini, kalau dilihat dari teksturnya sih ini hampir mirip salah satu lip tint yang kemarin juga baru aku review. Itu dari Trelux yang aku ternyata suka karena dia cukup tahan lama. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk soul care yang berry tint ini kayak gimana dari segi ketahanan. Dan itu tadi ya untuk swatchesnya, kira-kira dari 3 warnanya mana nih warna yang paling kalian suka, kalian bisa komen di bawah. Kalau aku sendiri pastinya yang paling aku suka adalah yang terakhir ini, mulberry yang dipakai ombre ya, bener-bener cakep banget. Udah gitu yang kedua ini juga aku sukanya dipakai ombre, itu yang shade-nya peach karena kayak langsung membuat makeup kelihatan fresh aja. Dan sebelum ke tes ketahanannya, sekarang aku akan kasih kesimpulannya dulu dengan membaca klaim produk yang tertera di kemasan ya. Di sini dia menyebutkan mengandung peach extract atau mulberry extract atau strawberry extract, ini tergantung variannya, hyaluronic acid dan vitamin E yang mampu membantu menjaga kelembaban bibir. Kalau sejauh ini yang aku rasakan memang bibir aku masih lembab ya, ini padahal aku udah pakai lumayan lama. Nih, dia juga ringan dan nyaman aja, matte-nya tuh nggak ada kesan ngiket, masih cukup nyaman ya di bibir. Yang kedua, dia juga menyebutkan dapat digunakan pada bibir dan pipi. Lagi-lagi bisa dipakai untuk blush on, tapi karena aku tadi nggak baca di awal, jadi aku cuma swatch di bibir aja. Sebenarnya sih kalau dilihat dari teksturnya ini aman kayaknya ya untuk blush on karena dia kan tadi cukup ringan gitu. Nah, dan karena memang dia ngeset matte, saran aku sih kalau misalnya dipakai blush on cepat-cepat di blend aja di awal. Biar setelah udah ngeset matte hasilnya udah bagus ya di pipi. Itu tadi untuk klaim yang di kemasan, dan aku akan sedikit tambahkan lagi dari segi intensitas warna. Ini menurut aku sih untuk ukuran lip tint coveragenya udah bagus, apalagi di shade-nya yang strawberry dan mulberry itu langsung nutup. Tapi kalau kalian beli yang shade peach, mungkin kalau pinggiran bibir kalian gelap kayak aku perlu beberapa kali swipe. Karena tadi setelah dipakai lama, ternyata kalau kita pakai warna yang peach tadi, itu agak kelihatan gitu warna pinggiran bibir dan yang bagian dalamnya beda. Terus untuk netonya tadi 2,5 mili dengan harganya sekitar 40 ribuan. Buat aku sih sebenarnya ini udah pas ya, karena netonya juga nggak terlalu banyak. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya ternyata nanti harga aslinya tuh berapa, sekitar 70-60 ribu, mungkin akan kelihatan lebih mahal ya. Kalau untuk harganya sih menurut aku relatif di tiap orang, nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya seperti apa. Dan sekarang aku akan masuk ke tes ketahanan karena memang tadi stay-nya cukup kuat, nggak mungkin ya aku cuman makan makanan yang biasa aja. Jadi di sini aku udah langsung beli soto yang kelihatan berminyak dan juga beli satu gorengan nih. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik, nanti aku akan update lagi hasilnya seperti apa. Setelah selesai makan, seperti ini hasilnya di bibir aku. Itu di bagian tengahnya sebenarnya memang sudah luntur, tapi kayak di pinggirannya tuh masih banyak banget, hampir lebih banyak gitu daripada yang hilangnya. Kalau kalian nggak, dari tadi yang aku pakai di bibir aku ini sudah aku pakai tes ketahanan tuh. Kalau dari jauh aja kayak nggak kelihatan hilang ya. Pas kita zoom barulah kelihatan di bagian dalamnya tuh agak luntur. Jadi untuk stylenya ini lumayan kuat, semakin menunjukkan kemiripan dengan Trelux ya. Setelah lihat dari tes ketahanannya tadi, satu kali makan menurut aku ini cukup tahan ya untuk makan makanan berminyak. Dan itu walaupun finishnya matte masih nyaman di bibir, ringan juga, nggak membuat bibir kering. Nanti kita tinggal lihat ya untuk tes ketahanan di akhirnya seperti apa.
untuk menentukan apakah ini cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatches juga nih kalau misalnya kalian penasaran sama lip tintnya dari Soulcare ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku akan update, sudah hampir jam 9 malam. Jadi sebenarnya tadi aku udah makan malam, udah makan ini dan itu, tapi aku lupa nggak nge-record. Dan hasilnya seperti ini di bibir aku nih, kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Sebenarnya sih dia ini warnanya lebih luntur daripada waktu di siang tadi. Tapi ini stay-nya masih banyak banget tuh, bahkan nggak ngegumpel di tengah, kayak di pinggir-pinggirannya tuh juga ada. Dan ini waktu aku pegang-pegang bibir aku, rasanya tuh tidak berasa kering, bahkan masih kelihatan smooth. Sama sekali nggak pecah-pecah juga. Wow, ini mungkin karena kandungan-kandungan skincare-nya yang bejibun tadi ya. Jadi benar-benar menghidrasi bibir, padahal ini udah aku pakai sampai di malam hari. Hasilnya malah kayak bibir yang natural gitu. Dan menurut aku untuk Soulcare yang lip tintnya ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Kalau misalnya kalian udah coba, gimana sih pengalaman kalian? Coba dong komen-komen di bawah. Tapi aku pengen kasih lihat nih kalau dihapus menggunakan cleansing balm kayak gimana. Ini aku pakai dari Skintific. Udah aku oles-oles ya di seluruh permukaan bibir aku. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri dia kayak berubah jadi oil. Dan sebentar lagi akan aku hapus menggunakan kapas. Kira-kira seperti apa hasilnya? Setelah beberapa kali swipe ini sebenarnya luntur ya di kapasnya. Aku akan kasih tunjuk. Tapi sepertinya ini di bibir aku stay-nya masih ada. Jadi aku harus gosok-gosok lagi beberapa kali. Wow, bener-bener sih ini stay-nya awet banget. Kayaknya perlu di scrub juga nih biar bener-bener bersih.